Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, CTV Viewers, kita sambil nunggu satu-satu untuk join. Halo yang sudah join pertama. Oke, sore ini kita bakalan live Instagram lagi bareng artis SCTV. Mungkin teman-teman sudah tahu di Instagram SCTV kemarin sudah posting, dan di Instagram pribadiku juga udah posting bahwa habis ini kita bakalan Instagram live bareng Rizky Bilar yang sekarang ini sepertinya lagi ada di lokasi syuting sebuah program. Nanti kita akan mencoba hubungin Rizky. Oke, wow, cepet naik ya. Wah, memang fansnya Rizky Bilar ini banyak banget. Ini baru berapa menit, nggak berapa menit, berapa detik sudah 6 ribuan. Jadi kita sambil nunggu Rizky Bilarnya siap, nanti kita akan gabung. Nanti teman-teman yang mau tanya boleh silahkan. Tapi kita nggak akan bacakan pertanyaan di sini karena akan aku close komen. Nanti kalau misalnya mau tanya, boleh lewat akun Instagramnya SCTV, kasih pertanyaan apapun, tapi yang jelas harus sopan karena nanti bakalan aku tanyakan langsung ke Bilarnya. Oke, sambil nunggu, ntar aku cek dulu. Kita cek dulu Rizky Bilarnya sudah join sama kita atau belum. Oke teman-teman, ini seperti biasa, kalau dihitung-hitung sudah nggak tahu ini live Instagram ke berapa, tapi yang jelas extraordinary live Instagram bareng artis-artis SCTV ini dalam rangka hari ulang tahun SCTV ke-30 tanggal 24 Agustus nanti. Pokoknya malam puncak, teman-teman harus nonton semua. Ini malam puncak di SCTV jam 18.30. Nanti bakalan banyak penampilan-penampilan seru, menegangkan dari ilusionis. Ada si Demian, terus ada Agnes Mo, dan banyak lagi artis-artis lainnya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan, harus nonton puncak malam HUT SCTV ke-30. Oke, ini sambil nunggu, ini tadi udah dapat konfirmasi dari manajernya Bilar, bakalan segera gabung. Teman-teman mungkin tahu nih bahwa Bilar ini memang udah terkenal dari dulu, tapi sekarang jadi trending di mana-mana. Nanti kita akan tanyakan itu. Kenapa Rizky Bilar jadi trending beberapa minggu belakangan ini? Nah, ini juga sekarang dia lagi di salah satu lokasi syuting program yang kalau teman-teman Muslim suka nonton di subuh-subuh di pagi hari. Nah, di situ ada Rizky Bilar tuh setiap pagi. Nanti kita juga tanya nih kesibukan dia yang terbaru jadi host, pengalamannya dia seperti apa. Apakah jangan-jangan Rizky Bilar lebih suka jadi host daripada main sinetron, atau lebih suka nyanyi daripada main sinetron? Nanti kita tanya. Oke, aku akan bergabung dengan Rizky Bilar. 3, 2, 1. Assalamualaikum Rizky. Halo Mas, aku baru beres Mas. Oh, baru beres. Oke, alhamdulillah. Yes. Kebetulan hari ini Oke, cuma baru keluar dari lokasi syuting. ya, kebetulan baru beberapa episode doang. Oh, ya. Apa kabar sebelumnya? Kabar baik Mas, alhamdulillah. Sehat-sehat terus ya semuanya, dan semoga di sini salam anjay semuanya. Anjay. Oke, anjay. Oke. Oh ya, tadi syuting dari jam berapa ini? Ini syuting program itu kan? Apa Mas? Iya Mas, Tasbih. Oke. Dari jam berapa tadi? Dari pagi lah Mas. Oh, dari pagi. Stripping ya, langsung banyak ini ya, episode yang langsung dirangkap ya? Iya. Langsung dirangkap. Jadi Oke. untuk stok beberapa taping beberapa episode kayak gitu. Oke. Ya, ini soalnya setiap kali aku habis siaran pagi terus nonton Indosiar itu langsung muncul aja mukamu gitu kan? Iya. Alhamdulillah. Kapan-kapan main lah. Tahu nanti Apa? ngobrol lebih banyak Kenapa? soal kamu, tapi sementara ngobrol di Instagram dulu ya. Iya, boleh. Oke, Bilar. Ini Ya. kan Bilar pertama jadi host. Sebelumnya main sinetron, terus sekarang juga nyanyi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. BTW ini ya, selamat atas singlenya, judulnya Melihatmu Bahagia. Bener nggak? Ya, terima kasih. Ya, Melihat untuk siapa sih? sama apa? Kenapa Mas? Melihat siapa bisa bikin kamu bahagia? Melihat orang-orang di luar sana yang mendukung saya bahagia, saya turut bahagia. Oke, Bilar. Boleh nggak sih dinyanyiin dikit aja part lagu ini? Aduh. Ku yang selalu menjagamu
namun dia yang milikimu. Anjay. Semua tak jadi Anjay. kenyataan, biar ku tahan sedih ini. Anjay. Harus ada anjay ya mas. Kalau setiap nyanyi lagu yang asik tuh harus ada anjay. Harus ada anjaynya ya, tapi di lagu aslinya nggak ada anjaynya dong ya? Hah? Di lagu Gak aslinya ada. nggak ada anjaynya dong ya? Gak ada. Kalau ada anjaynya ntar orang udah baper sama lagunya. Ih, apa tuh? Anjay, kok ada anjaynya gitu? Oke Ya oke kan Bilar ya. Bilar. Gimana Hmm. mas? Dari lagunya aku sih yes. Dari suaranya sih aku yes. Karena selain Oh, bisa lagi menyetrot, sambil belajar mas. tambah ke Jadi lagu. apa? Aku Gimana gimana sambil gimana? aku sambil belajar semuanya. Jadi aku tuh bukan tipe orang yang nggak pernah cepat puas dengan apa yang aku capai ya. Aku selalu pengen belajar sesuatu hal Hmm. baru, sesuatu dan aku emang apa ya di entertain tuh aku emang selalu pengen untuk ngelebarin sayap aku. Di mana di acting aku kan udah Oke. alhamdulillah aku udah cobain di acting beberapa tahun. Nah sekarang kebetulan dikasih kesempatan sama Allah, aku bisa melebarin karir aku, melebarin sayap aku di entertain melalui host, melalui single lagu. Itu sebenarnya sesuatu yang apa ya, mimpi yang jadi kenyataan bagi aku sebenarnya. Karena dari dulu tuh aku sebenarnya salah satu sosok yang mengidolakan sosok Raffi Ahmad ya. Raffi itu sosok yang bisa apa, Sorry Bilar, aku kehilangan suaramu. tahu dari acting kan tadinya. Oke, sorry Dari bisa model. diulangi lagi tadi keput. Iya, aku tuh salah satu yang mengidolakan sosok seorang Raffi Ahmad ya, dimana beliau ini emang semua bidang entertain pernah beliau coba gitu, dan sama berawal dari model lalu ke acting, nyanyi dan host dan sampai akhirnya jadi host tetap gitu ya. Dan ya sedikit banyak impian aku tuh, cita-cita aku tuh juga terinspirasi dari beliau gitu Oke, kan ya. pengen jadi artis yang serba bisa kayak Raffi Ahmad nih. Nah, kalau Raffi kan acting udah pasti dia mengawali karirnya, Ya, terus nyanyi, terus nyanyi sekarang jadi juga. kan sama kayak kamu banget nih. Tapi dia berlabuh di host. Nah, Rizky Bilar nanti akan berlabuh di mana nih? Di host kah? Uh, Nyanyi atau tetap acting? aku sih belum tahu ya, karena kan aku masih masih ngeraba-raba, masih proses lah ya. Untuk host juga aku masih belajar kan, masih belajar dari beberapa senior yang emang senior, dan kebetulan aku kemarin nge-host beberapa kali, emang dapat dapat partner kerja yang emang mengayomin banget gitu. Yang saat di Extraordinary, saat di apa namanya, acara kemarin yang di Indonesia itu, mereka host-host yang emang sangat membimbing banget gitu, dan aku bersyukur juga banget bisa berpartner dengan mereka. Dan ya dan ya bisa dibilang kita nggak tahu jalan hidup seseorang akan seperti apa ya. Kayak aku juga kan, aku tadinya cuma acting, terus tiba-tiba dapat kesempatan untuk host, tiba-tiba dapat kesempatan untuk nyanyi, dan nggak tahu juga aku nanti bakal lebih fokus kemana gitu. Ya sekarang sih aku lebih ya jalani apa yang ada di depan mataku aja sekarang gitu. Oke. Nah, Gitu. Ki, ngomong masalah perjalanan karirmu, ini kan kalau aku lihat cerita-cerita beberapa artikel dan segala macam, ini Rizky Bilar tidak semulus yang orang tahu gitu karirnya. Bahkan kamu ini merantau dari Medan ke Jakarta, terus ikutan casting, katanya sering ditolak dulu zaman masih casting gara-gara dalam tanda kutip logat Medannya tuh masih kental banget. Iya nggak sih? Betul betul mas. Ya semua orang sih, hampir banyak orang di mana-mana, orang orang kadang cuma tahu ketika orang udah berada di posisi yang bagus gitu, tanpa tahu prosesnya gitu. Nah, banyak orang yang ketika berada di posisi bagus, itu dia udah pasti ngelewatin banyak hal. Makanya itu yang mengeluarkan seseorang itu saat berada di atas. Jadi ketika dia di atas setelah melewati proses banyak hal, pasti akan lebih kuat saat berada di atas gitu. Beda dengan ketika langsung tiba-tiba di atas, pasti akan lebih apa ya, lebih rapuh lah, lebih goyah lah untuk di atas gitu. Dan alhamdulillah aku udah melewatin banyak proses-proses tersebut gitu. Apa namanya? Aku udah ngerasain yang namanya ditolak casting, udah ngerasain yang namanya casting. eh jadi calon kompetitor itu udah ada gitu, tapi casting itu cuma formalitas doang gitu. Aku udah pernah ngerasain kayak gitu, cuma untuk casting Oh, untuk buat formalitas doang. Dan ya alhamdulillah lama-lama
belajar belajar pelan-pelan pelan-pelan, dan yang tadinya emang eh, canggung ya depan kamera ya untuk berakting, lama-lama mulai terbiasa gitu. dan Hmm. dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang gitu Oke, gitu Bilar, mas. kalau misalnya kita flashback dikit nih dari perjalanan karir kamu, ada nggak sih momen yang sampai bisa dibilang Bilar nih belajar dari momen ini bahwa oke ini pelajaran hidup gue nih menuju ke karir yang sekarang. Apa ya, ada sih salah satunya ada ketika jadi saat ujian buat aku tuh sebenarnya bukan hanya ketika aku nggak ada kerjaan sama sekali, tapi ada ketika aku dikasih banyak pilihan kerja gitu. Jadi pernah di suatu momen aku disuruh memilih antara pilihan A atau pilihan B. Pilihan A ada baik buruknya, pilihan B ada baik buruknya gitu. Dan Oke. setelah setelah banyak pertimbangan, setelah aku memilih menimbang akhirnya aku memilih A, dan akhirnya itu menjadi pilihan yang terbaik buat hidup aku saat itu. Kalau aku kebawa nafsu pilih yang B, karena saat itu emang yang B itu menyanyikan sesuatu yang apa namanya ibaratnya. Jadi aku ditawarkan yang B langsung Mhm. syuting, yang A aku nggak langsung syuting, nggak langsung keterima, tapi progres ke depannya itu Mhm. bagus gitu. Progres ke depannya itu bagus, dimana aku bakal main dengan pemain-pemain yang bagus gitu. Itu awal mula karir aku bisa pelan-pelan naik gitu, pelan-pelan mulai dikenal masyarakat gitu. dan Oh, dan yang gara-gara B, pilihan yang tadi. ya, dan Hmm. dan 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 dari situ aku belajar setiap pilihan itu ada konsekuensinya gitu. jadi Yap. jadi ketika si B menawarkan besok langsung syuting nih kamu nih, peran utama gitu kan, tapi aku lebih memilih ya udah sabar aja lah dulu gitu, aku tahan, karena kalau emang rezeki saya di entertain, aku dulu mikir gitu, kalau emang rezeki saya di entertain, insya Allah dengan apa namanya, dengan sabar, kalau emang kepilih pasti karir saya bakal naik di sini gitu kan, saya mikir gitu. Lalu yang B saya tolak, Hmm. yang A saya nunggu standby, saya tahan, dan akhirnya saya keterima, alhamdulillah saya keterima dan dikasih kesempatan untuk jadi peran utama. Dan dari situ awal mula Wah, karir saya semakin dikenal, dan masyarakat Indonesia mulai mengenal saya gitu. keren, keren, keren. Itu Memang ya namanya pilihan ketika kita dihadapkan dua pilihan yang sulit, harus main betul. apa ya? Main feeling gitu ya. Main Wah, feelingnya betul, ini main nih. feeling, main feeling. Itu saya saat itu main feeling juga, karena yang dia tuh tawarannya juga lumayan bagus sebenarnya, karena mereka nawarin saya untuk langsung syuting besok, Ah, langsung syuting ini. Tapi yang malah yang B itu nggak jadi tayang loh mas. Bayangin kalau untung saya kan yang satu ini ya. bayangin Kalau enggak, yang enggak tayang itu buset. kalau kalau saat itu saya bilang B nggak tayang, mungkin saya udah nggak ada di entertain lagi, mungkin saya udah nggak di dunia entertain lagi. Ya, ya, ya. Memang jalan Tuhan, jalan Allah, misteri ya, bisa itu dibilang gitu. itu bisa dibilang ya itu settingan sih mas, settingan Allah Mhm. buat kita, Ya Allah, bener, 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 bener. settingan Tuhan buat Nah, kita, settingan Tuhan buat kita. oke, ngomong-ngomong masalah sinetron nih, ini kan ada judul kamu Ya, yang masih proses syuting tapi masih belum tayang ya di SCTV. Judulnya adalah Cinta Nikita. Ini ya betul. sudah berapa episode, sejauh mana ceritanya, dan kalau ngasih spoiler dikit seperti apa sebenarnya Cinta cinta di Nikita kita ini? itu cinta di kita itu sebenarnya hampir berbeda, sangat sangat jauh sih dengan karakter saya sebelumnya, yang dimana biasa tuh lebih merupakan sosok yang cool, apa, kalem gitu kan. Nah ini lebih sosok ke apa ya, lebih ke sangean gitu, dan ada nuansa ini, cerita ini saya lihat lebih fresh ya. Kenapa lebih fresh? Karena sangat jarang sekarang cerita drama itu ada nuansa komedinya, dan ini eh, kental sekali nuansa komedinya mas, kental sekali. Berarti kamu jadi ini jadi berarti kamu kocak jadi gitu ya ya, di situ. ya lebih ke gitu, lebih ke ya komedi, drama-drama komedi romantis gemes-gemes gitulah, lucu-lucu gitu. Asik. Gemoy, Guys, gemoy, anjay. susah nggak sih tapi ini merubah karakter kamu yang aslinya seperti apa, terus kemarin-kemarin memerankan jadi orang cool, terus sekarang harus mutar otak gimana kalau No, acting itu udah beda. dibikin wes ya, BTC. Bentar ya mas. Iya. Oke, 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 oke. Jadi ya dibilang susah sih enggak mas, apa namanya, karena kan emang saya punya saudara yang baik, yang sabar juga, yang emang udah
cukup punya nama di Snamat ya, Pak Dita Asmara. Jadi beliau itu emang nge-build karakter itu emang bagus, dan alhamdulillah ya proses episode 1-2 berjalan dengan baik ya, insya Allah sesuai dengan yang kita harapkan lah. Jadi semoga cepet tayang juga, dan buat kalian pasukan Anjay jangan lupa nonton kalau udah tayang. Oke, pasukan Anjay sudah nggak sabar pastinya nih, penasaran juga. Kira-kira kapan bocorannya? Belum tahu mas, belum tahu, karena kita rencana mau jalan ini dulu mas, mau jalan nyetok 3-4 dulu, karena kan kita baru nyelesain itu episode 1 dan 2, jadi kita mau jalan 3-4 sampai biasanya itu kalau mau tayang minimal itu harus punya 10. Ya, ya, ya. Berarti ini masih proses untuk merampungkan 10 episode, baru ntar ketahuan nih tayang ya. Betul, betul, betul. Oke, berarti ini kan sambil nunggu rampung sampai 10, Cinta Nikita, nyanyi juga masih terus promo, sekarang jadi host sama seseorang yang sekarang lagi sering dibicarakan gitu kan beberapa minggu ini. Tanggapannya tuh gimana tuh? Aku perlu nyebut gak sih? Boleh nyebut gak sih? Ya nggak apa-apa, sama Lesti maksudnya. Gak apa ya? Ya, benar sama lagi. Ya apa ya? Gila. Alhamdulillah ya, alhamdulillah itu sebuah berkah juga. Sebenarnya bukan cuma buat saya dan Lesti, itu juga berkah buat banyak orang. Dimana ketika nama kita sekarang alhamdulillah lagi trending, lagi bagus. Bukan cuma orang yang merasakan berkah tersebut, banyak orang-orang yang menggunakan nama kita, nama Rizky dan Lesti, itu juga mendongkrak viewers mereka loh. Gitu. Dan itu juga suatu berkah buat orang banyak, bukan cuma buat kita. Dan alhamdulillah. Tapi keberatan saya sama sekali nggak keberatan. Asal orang itu nggak menyalahgunakan nama saya, nggak menyalahgunakan atau nggak menjelek-jelekan saya lah, intinya. Nggak merugikan saya juga. Selagi itu nggak merugikan saya nggak masalah. Karena saya bersyukur, saya bisa menjadi berkah buat banyak orang, itu saya juga bersyukur sebenarnya. Ya. Gitu. Oke, ini kan gini, kan kita kan nggak bisa mengatur tangan orang lain, apalagi netizen ya, untuk kita gitu. Kalau tanpa putih sekarang kan banyak nih yang mendukung kamu, ada juga yang nyinyirin kamu nih, ada yang bilang katanya, Bilar mah ini pansos, mumpung lagi aji mumpung lah segala macam, terus lagi goreng nih kedekatan sama Lesti. Ini gimana sih tanggapan kamu? Jadi pansos itu apa ya? Panitia sosial bukan? Pansos itu panitia sosial bukan? Panitia sosial. Iya, panitia kartun. Oh, pansos. Panitia sosial. Apa namanya? Ya, mungkin tanggal 17-an sih bakal ini sih. 17-an banyak panjat tuh. Enggak, kembali lagi. Nah, itu panjat kan bikin panjat sosial kan. Jadi kembali lagi, untuk tudingan pansos, kita nggak bisa memaksakan orang lain itu sepemikiran dengan kita. Ya kan? Dan menurut pendapat saya pribadi, apa yang terjadi ini bukan pansos. Ini cuma ketika ada momen besar, momen di Tuhan membukakan jalan buat saya, ya udah saya ambil, gitu. Masalah untuk orang bilang saya pansos lah, apalah segala macam lah, itu hak mereka, terserah mereka, nggak masalah. Karena kita nggak bisa memaksakan untuk orang lain tuh sepemikiran sama kita. Anjay, gue tuh ngomong bener nih. Exactly, bener, anjay. Tapi gimana? Seorang Rizky bilang, menanggapi komen-komen yang nyinyir, haters segala macam, seperti apa? Iya nggak masalah sih mas. Seperti yang saya bilang tadi kan, kita nggak bisa memaksa orang lain sepemikiran dengan kita. Kita nggak bisa memaksa orang lain untuk semuanya suka dengan kita. Saya cuma manusia biasa. Saya nggak luput dari kesalahan. Dan apa ya? Yang terpenting sekarang yang ingin saya lakukan adalah berbuat sebaik mungkin, berbuat hal baik mungkin ya. Yang mungkin orang lain nggak tahu di luar sana, atau mungkin ya cukup saya yang tahu. Yang penting niat kita baik. Udah, itu doang. Masalah orang lain menilai apapun tentang saya, itu hak mereka. Mau mereka nilai jelek tentang saya, buruk tentang saya, baik tentang saya, itu hak mereka. Gitu. Oke. Sekarang aku mau tanggapan kamu tentang ini. Ini kan aku capture salah satu komentar nih di sosial media. Ini dari Cipta_Raina. Bang Iki, gimana tanggapannya tentang orang yang ngeramal hubungan Bang Iki sama Teh Lesti? Nah, kayaknya yang suka hubungan kalian ya? Nah itu, soal ngeramal itu ya, apa nih? Ya, kita kan makhluk yang beragama ya, maksudnya. Tanggapannya? Ya, janganlah percaya dengan orang-orang yang ngeramal gitu, yang belum tentu benar adanya gitu.
mending pasti-pasti aja. Kalau mending ngelamar daripada ngeramal. Kalau ngelamar jelas ada tanggalnya. Kalau ngelamar, kalau ngeramal belum tentu tanggalnya, cuma bisa nebak-nebak doang, ya enggak? Bener, mending ngelamar kalau gitu ya Mas ya. Gitu, mending Nah, ngelamar. Ya udah, jadi ini ya udah gitu. Kalau untuk ramal-ramalan, mancing-mancing sih, ya anjay sih jawabannya. Mancing sih. anjay, Jawabannya mancing-mancing anjay. sih. Ngelamar. Ini ngelamar siapa? Ngelamar gitu. Ngelamar siapa maksudnya? Kenapa Mas? Gimana? Ngelamar siapa maksudnya? Ah, yang ngelamar yang Jawaban kamu saya mancing-mancing sih. Ketika ada ngelamar orang saya menanyakan ngelamar siapa nih? kenapa? Ngelamar saya yang ngerasa ketika saya ngerasa udah klop, saya pasti ngelamar orang tersebut gitu. Daripada ngeramal, waduh, saya ramal, Oke. kamu nanti bakal bakal sama dia, kamu nggak bakal atau kamu nggak bakal sama dia. Itu aduh itu cuma ramalan, itu bullshit, itu omong kosong gitu. Maksudnya ya itu kan cuma orang-orang yang mati sama kita, yang pengen ya ibaratnya apa ya? Oke. Ya bahasa bahasa kerasnya pansos lah gitu ya. Ya udahlah gitu. Maksudnya kita sebagai manusia harusnya bisa berpikir bahwa kalau ramalan itu belum tentu benar dan jangan mentah-mentah, jangan bulat-bulat percaya. Makanya saya sempat bikin di story saya kemarin. Ketika Hmm. ada konten yang mengatasnamakan saya, yang berpendapat atau membuat isinya seolah tahu tentang saya, itu Hmm. kalian harus tahu menyikapinya bagaimana. Itu kenapa saya bikin itu? Karena awalnya saya biasa aja ketika banyak konten yang mengatasnamakan saya dan Lesti segala macam bla 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 bla. Lalu lama-lama banyak yang tadinya saya biasa aja lama-lama jadi akumulatif. Saya ngerasa waduh jengah juga nih lama-lama nih, ini harus dilurusin nih karena banyak orang di luar sana, netizen di luar sana yang persepsinya beda gitu, beda dengan apa yang saya harapkan gitu. Nah akhirnya saya mencoba untuk meluruskan, saya buatlah statement tersebut di story saya bahwa kalau bukan keluar langsung dari mulut saya, ya kalian jangan langsung percaya gitu, jangan langsung telan bulat-bulat gitu karena banyak Oke. banget orang yang kemakan omongan yang salah satunya ramalan tersebut gitu. Nah, boleh Gitu. nggak sekarang buat mungkin teman-teman yang belum baca story kamu, Ah, pengen tahu nih, keluar dari mulut Rizky Bilar apa apa sebenarnya? yang mana Yang soal tadi apa kamu dulu? menyampaikan, yang tadi lu nulis di sosial media, mungkin yang belum baca, boleh nggak denger langsung dari kamu Yang sekarang? isinya, isi storynya, Ya. apa yang isi story, jadi isi storynya saya buat itu sempat, kalau nggak salah saya sempat dapat kabar dari teman saya ngasih info itu sempat di repost sama Lampitura kalau nggak salah, tapi itu nggak lama saya hapus, tapi udah keburu di post sama Lampitura. Gitu saya isinya gini saya Oke, bilang nah belum kalau kalau yang belum baca nih gimana? ya kalau nggak salah isinya gini kurang lebih, jika ada konten yang isinya mengatasnamakan saya dan seolah-olah isinya itu tahu segala tentang saya gitu, ngomong tentang saya gitu, dan kalau itu bukan keluar langsung dari mulut saya, kalian tahu lah harus menyikapinya bagaimana gitu. Jadi intinya supaya orang-orang tuh jangan langsung telan buat bulat, jangan langsung terima-terima aja gitu omongan orang. Nanti orang lain ngomong, wah Rizky gini 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 nih, si Rizky gini gini gini, ya jangan langsung diterima gitu. Karena kan bukan saya ngomong, orang lain yang ngomong. Kalau kalian langsung ketika saya ngomong, saya Rizky Bilar, saya menyatakan bahwa ini. Nah itu baru bisa kalian percaya omongan saya. Apalagi udah ada bukti jejak digital. Ketika saya bikin statement langsung atau bikin podcast di YouTube atau apapun yang kalau ketika saya ngomong langsung dari mulut saya, itu kalian bisa baru percayain gitu. Kalau ada orang lain, ya udah cuek aja, sabur teing lah bahasa Sundanya Ae, sudah gitu pakai bahasa Mas. Sunda, Ae. Pakai bahasa Sunda sekarang. Belajar dari mana sih? Kan teman saya juga banyak Sunda Mas, dan kebetulan Lesti juga bisa bahasa Sunda. Oke, Ini mau goreng-goreng nih. oke Bilar. Tambah kecap nggak? Tambah kecap. Apa-apa? Mau goreng-goreng tambahin kecap kali ya. Gitu Enggak. Mas. Aku nggak goreng-goreng kok, aku cuman ngipasin aja. Enggak, Bilar, Iya beneran. iya. Bilar. Hmm. Bilar, tadi kan aku sempat tertarik dengan kamu bilang bahwa apa perlunya aku bikin podcast, apalah segala macam. Itu kan berarti mengarahnya ke vlog. Sekarang kamu kan udah punya YouTube channel nih. Dan tadi aku Ya. lihat, ini, wow, ini anjay banget sih ini. Langsung berapa tadi tuh? 1,92 M ya, kalau nggak salah. Hampir 2 juta alhamdulillah.
Satu ya, 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 1,92 M. Eh, Nah, ini memang sudah mulai akan serius di vlog. Kan tadi kamu Sebenarnya bilang seperti pengen seperti sebenarnya Mas Raffi Ahmad kan juga jujur nih mas, ini jujur nih mas, ini YouTube saya sendiri, saya belum dapat penghasilan sama sekali dari YouTube. ya, ya. Jadi saya buat YouTube ini pure saat ini ya, Oke, saat ini pure saat sebanyak ini untuk belum lebih, dapat ya. belum dapat spesial pun saya belum dapat. Saya bisa katakan Oke. spesial pun saya belum dapat. Nah jadi untuk bikin konten ini dari dulu saya emang tujuannya untuk apa ya? Untuk kayak ya udahlah itu pengen biar kena banyak kadang permintaan fans yang minta kak kalau kakak lagi nggak syuting ini dong kangen dong pengen lihat kakak buat YouTube dong gitu. Nah awalnya saya buat YouTube tuh karena itu mas gitu. Jadi bukan Hmm, bukan semata-mata saya ngelakuin itu buat cari uang gitu. Gitu saya lebih ke biar ya udahlah oke. biar fans fans saya seneng gitu. Mungkin kalau saya lagi nggak syuting lagi nggak ada Berarti ya, nggak bisa ngeliat saya di fans. TV ngeliatnya di YouTube gitu ya gitu. Oh, Tapi oke. tapi Tapi ada sekarang sih ke depan apa kenapa bener-bener serius. kenapa mas. Ada nggak rencana ke depan untuk bener-bener serius di YouTube? Oh bisa jadi bisa iya dengan seiring naiknya subscriber ya pasti ya saya lebih serius sih lebih kayak wah lebih semangat lah bikin kontennya kayak gitu lebih Oke. semangat Oke, karena berarti sekarang ya. apa Terusin. Sorry, iya terusin, Gi. ya karena sih nggak nyangka juga sih mas nggak nyangka juga alhamdulillah ya apa namanya alhamdulillah sekarang apa banyak yang emang subscribe channel saya dan emang nunggu konten-konten dari saya juga gitu jadi ada rasa kepuasan tersendiri gitu ketika saya bisa bikin konten bisa memuaskan orang lain dengan tontonan saya gitu jadi saat ini yang fokus saya tuh terpecah gitu tapi untungnya saya punya tim YouTube kan jadi untuk tim YouTube sendiri bukan nggak semuanya pure dari otak saya gitu untuk kreator untuk konten-konten Oh, kreatornya ada orang-orang ada gitu yang bisa jadi. ada ada tim yang membantu soalnya kalau untuk ngurusin semua itu pasti saya pusing banget sih saya harus ngurus kerjaan saya juga kan ada ngurus usaha juga terus ada ngurus apa namanya ada ngurus yang yang kerja kerjaan yang lain lah kayak ngos segala macem gitu Nah, usaha apa kita di Eh lagi bisnis kecil-kecilan mas lagi bisnis kecil-kecilan kalau berlian boleh tahu nih apa tuh bisnisnya? berlian Oh, berlian. Anjay sih bisnisnya sih. Karena kan gini nih, di alhamdulillah tengah orang kan sekarang sinetron itu kan mungkin ah, banyak yang kemarin gara-gara pandemi lagi ya nggak syuting, kerjaan banyak banyak ketinggalan, terus ada yang bisnis makanan lah segala macam. Jadi kamu memilih bisnis berlian. Kenapa tuh? ya karena kebetulan kakak saya emang kan emang ngerti berlian ngerti apa batu segala macam kan yang perhiasan lah gitu kan jadi ketika kemarin saya pandemik kebetulan saya ada uang sedikit saya bilang yaudah kak yaudah bang saya Rizky modalin aja gitu yaudah akhirnya saya ini buat sendiri gitu namanya MRB Jewelry gitu dari Oke. inisial nama saya sendiri Muhammad Rizky Bilar Jewelry kayak gitu tapi ya bisnis Ya, kecil-kecilan lah ya. Semua bisnis kalau dimulai dari yang kecil nanti lama-lama berkembang ya jadi besar. Semoga amin ya Allah insya kita Allah punya nama gitu ya. Nah, Kiki, kenapa sih anak ya, semuda kamu, usia berapa sekarang? 25 ya? 25 Ini kan biasanya kalau, 25 sorry itu saya, bukan aku ngejudge, bukan ngejudge ya. Anak-anak ya seumuran kamu biasanya kan kalau udah kenal duit, ya udah pengen nikmatin hidup, belanja, jalan-jalan dan segala macam. Kenapa kepikiran nih sampai pengen bikin investasi? Apakah nanti kamu berpikir bahwa pekerjaan gue ini nggak bakalan selamanya atau gimana? iya itu salah satunya tapi dan apa ya dan saya berpikir ketika saya dikasih energi yang cukup saya dikasih stamina saya masih mampu untuk bekerja ya saya pasti manfaatkan sebaik mungkin untuk mengumpulkan pundi-pundi uang karena saya selalu dari dulu saya berpikir kenapa saya nggak saya punya kesempatan untuk nikah muda saat itu untuk nikah umur 23 24 tapi setelah saya pikir saya bukan tipe orang yang mikirin cuma setahun 2 tahun saya harus mikirin jangka panjang 5 atau 10 tahun ke depan di mana saya harus nanti bakal ngasih pendidikan yang baik buat anak-anak saya ngasih sesuatu yang baik buat anak saya nyiapin buat anak-anak saya nantinya itu saya siapin dari sekarang loh mas walaupun saya belum punya pasangan nih sebenarnya tapi itu
sesuatu yang saya pikir matang-matang, dan kebetulan selagi masih muda, saya masih kuat, ya udah apa aja saya kerjain sekarang gitu. Karena kita nggak tahu nanti, ya ya dan seperti yang Mas bilang tadi kan, kerjaan di entertain kan kita nggak bisa ditebak ya. Ya mungkin alhamdulillah sekarang saya lagi Hmm, bagus posisinya. Kita nggak tahu persaingan orang-orang yang di entertain itu banyak, dan bakal ada selalu generasi-generasi yang lebih bagus, dan suatu saat bakal ada pergantian posisi, namanya regenerasi kan. Jadi ya betul. untuk itu saya harus mempersiapkan semuanya. Selagi emang Allah masih memberikan saya rezeki lebih, ya saya manfaatin sebaik mungkin untuk menggunakan uang-uangnya dengan baik lah gitu. Insya Allah. Dan apa dan ya insya Allah, dan saya selalu apa namanya mengalokasikan untuk, kalau untuk tabungan segini nih, kalau untuk sesuatu hal yang apa namanya, untuk tabungan segini, kalau untuk yang kenikmatan pribadi nih segini gitu. Jadi saya selalu alokasikan itu supaya jatuhnya nggak foya-foya juga gitu. Karena saya saya pernah ngerasain ketika apa namanya, saya udah posisi bagus, uang saya lumayan, terus tiba-tiba drop gitu. Terus saya nggak pegang uang sama sekali, itu saya pernah ngerasain juga gitu. Jadi ya saya belajar dari itu Jangan gitu. sampai terulang gitu ya. Saya sempat belajar dari itu. Ya udah gitu. Selagi ini manfaatin, jangan terlalu boros. Ada yang buat untuk usaha, ada yang buat bisnis, ada yang buat tabungan masa depan gitu loh. Ada yang buat untuk ini apa namanya? Untuk kesenangan pribadi harus ada dong. Karena kan kita capek Ya. kerja, kita hidup cuma sekali loh. Masa kita nggak nikmatin gitu dengan hasil kerja keras kita sendiri ya. Jadi ada uang-uang yang memang harus dialokasiin untuk kesenangan pribadi kita gitu. Oke, betul-betul. Oke, based on jawabanmu tadi, berarti Hmm. kamu kan sempat berpikir nikah muda, Hmm. tapi nggak dulu. Sekarang Hmm. sama kerja dan bisnis. Karena juga Ya. nggak tahu pacarnya siapa. Serius nggak tahu pacarnya siapa. Ini based Apa? on pertanyaan juga nih ya. Ini pertanyaan Ah, netizen ya. ah, Ini real, pertanyaan netizen. Aku bacakan. apa? Oke, ini dari Lesti Bilar underscore Leslar. Mau Terus? tanya kapan Abang Bilar, Silau. ini bener dia ya, mau Ah, kapan Abang Bilar mau ngajak Teh Lesti naik ke pelaminan? Karena kan aduh, sudah ada bisnis, ada berlian, tinggal disematkan aja berliannya. kemarin udah tuh naik panggung tuh. Ini based on pertanyaan netizen. Iya, kemarin naik panggung bareng berdua. Jadi gini mas, Oke. Naik sebenarnya panggung kenapa udah. dalam yang menurut pribadi aku ya, ini aku nggak bisa memaksakan kalian berpikiran sama. Eh, Pernikahan itu banyak hal yang mesti dipertimbangin, bukan cuma dari segi materi, dari segi Hmm. mental, dari segi tanggung jawab, dari segi keyakinan, itu harus punya beberapa aspek, itu harus punya. Dan saya ngerasa ya saya belum belum punya semuanya itu gitu. Dan apa ya, dan emang seperti saya bilang tadi, saya bukan tipe orang yang cuma mikirin wah kesenangan 1 tahun ke 2 tahun ke depan. Saya harus mikirin prospek jangka panjang ya, di mana ketika saya menikah nanti saya punya keluarga, punya anak, saya harus punya segala hal yang mesti disiapkan gitu. Dan secara batin juga saya harus benar-benar yakin nih bahwa wah ini pasangan yang klop bagi gue, dan gue nggak mau Hmm. nyakitin istri gue gitu. Jadi ketika daripada saya merasa belum yakin, masih ragu-ragu, belum memantapkan diri atau memantaskan diri, nanti saya takut mengecewakan pasangan saya nggak mau kayak gitu. Jadi saya harus mantaskan diri saya dulu, saya harus Anjay. benahi diri saya menjadi Jawab. pribadi yang lebih baik. Nah, lalu Hmm. kalau emang saya udah yakin saya mampu nggak bakal ngecewain wanita yang saya cintai nantinya, lalu saya akan maju gitu. Oke, anjay Sebenarnya banget tuh. Itu bukan loh, SCTV Viewers udah sebenarnya tahu bukan jawaban sebenarnya dari Rizky dan Bilar. dan bukan saya dan bukan Sekarang pasangan saya memantaskan diri ya, fokus tapi dulu saya ya. yang berusaha memantaskan diri. Kenapa mas? Berarti sekarang mau fokus aja dulu ya sama kerjaan gitu ya, Iya, sama apa yang sekarang lagi dan saya ditekuni. juga dan saya juga lagi belajar untuk memantaskan diri saya juga sih Anjay, anjay, gitu. anjay, anjay. Oke, Ki. Ini nggak terasa udah hampir selesai nih, Ki, waktu live kita. Boleh nih, Ki, Iya. untuk terakhir. Nah, Apa? ini SCTV ulang tahun nih, yang ke-30. Siapa? Boleh SCTV. Rizky bilang, selamat ulang tahun untuk SCTV. Oh ya,
saya Rizky Bilar, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat SCTV. Semoga SCTV sukses selalu, jaya selalu, dan selalu menyajikan program-program yang menghibur masyarakat dan menyajikan tontonan yang tidak hanya menjadi tontonan, tapi juga bisa menjadi tuntunan buat masyarakat juga. Sukses Amin. selalu buat SCTV. Sukses juga buat Rizky Bilar, sukses semuanya, mau bisnis, mau nyanyi, mau Amin acting. ya Allah, amin, amin, Allah, amin. Sukses ya Ki ya. Thank you Amin banget ya di Allah. sela-sela Ya, sudah mau live thank you Instagram bareng Mas. kami. Thank Thank you you ya. Mas. Semoga ini buat teman-teman juga si pasukan Anjay juga bisa mengambil yang baik-baik. Kalau yang jelek-jelek jangan diambil ya, yang baik-baiknya dari saya yang tadi saya omongin bisa diambil. Dan apa namanya? Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kalau salah-salah bercanda-bercanda ya. Salam Oke, Anjay. Anjay. Oke, buat sahabat Anjay itu udah live Instagram kita bareng Rizky Bilar. Thank you banget sekali lagi Ki, sehat-sehat. Sampai ketemu Thank you lagi. Mas. Thank you, sampai ketemu lagi Terima Mas. kasih Siap. sampai ketemu juga semua CTV Viewers. Siap. Terima kasih udah kami. Jangan sampai ketinggalan, nanti bakal banyak lagi extraordinary live Instagram. Terima kasih. Saya David Rizal pamit. Rizky Bilar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.